Barang habis, uang tidak ada. Itulah keluhannya warung sembako, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan saya malam ini di warung sembako. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat berjualan. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu pastinya ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang keluhan atau masalah-masalah di warung sembako. Itu pun saya alami juga teman-teman pastinya ya. Dan yang biasanya kita alami itu uangnya habis, barangnya pun habis gitu ya. Dan itu kemana gitu ya teman-teman. Bikin pening deh kepala gitu ya. Dan sementara kita kebutuhan meningkat, barang-barang di warung habis gitu ya. Dan uangnya pun heran nggak tahu kemana gitu ya. Dan tiba-tiba kosong aja nih warungnya, tidak ada barangnya, tidak ada uangnya. Aduh, bikin pusing ya kalau udah begitu teman-teman. Nah, ini salah satunya kesalahan kita pemilik warung sembako ya. Tidak bisa memanfaatkan uang modalnya, tidak bisa memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Mungkin bisa jadi kita gaya hidup yang terlalu terlalu tinggi gitu ya, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, seperti itu teman-teman. Itu juga salah satu faktor utama mengapa warung kita itu kelihatannya habis terus barangnya gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu gaya hidup ya, terlalu tinggi, terlalu berlebihan teman-teman, sementara pendapatan kita pas-pasan gitu ya. Itu juga salah satunya yang memicu usaha kita itu semakin tidak karuan, tidak terkontrol semua pengeluaran ya teman-teman, karena merasa ada uang, beli ini, beli itu, seperti itu ya teman-teman. Padahal itu uangnya uang modal yang tanpa kita sadari akan menguras isi warung kita. Nah, itu yang pertama adalah gaya hidup ya. Yang keduanya, kita tidak bisa memanfaatkan keuangan yang kita punya di warung ya, tidak bisa mengelola keuangan warung ya. Kita hanya taunya uang ada gitu, padahal itu uang modal teman-teman. Kalau kita sadari itu uang modal itu berapa banyak gitu ya, dan keuntungannya itu berapa banyak gitu, kita harus bisa memilih-milih mana keuntungan, mana modal teman-teman. Jadi kita harus pisahkan antara uang modal dan uang keuntungan warung kita. Kita harus tahu berapa sih keuntungan berjualan sembako ini. Paling banyak ya 10%-an. Misalnya kita dapat omset 1 juta, ya untung kita hanya 100 ribuan. Itu juga harus kita putar lagi. Kita putar lagi keuntungan dari omset warung sembako kita ini. Keuntungannya ya itu 100 ribuan ya, barangkali seperti itu. Kurang lebihnya kita gunakan 50 ribu untuk belanja lagi untuk kebutuhan warung sembako, dan 50 ribu lagi untuk keperluan-keperluan lainnya, seperti keperluan kita sehari-hari teman-teman ya. Entah itu biaya transportasi ataupun biaya kehidupan kita di dalam mengelola warung ini ya. Jika itu berlebihan, menggunakan keuntungan lebih dari 100 ribu ya, kita bakalan nombok akan menggunakan modal yang kita punya ini ya teman-teman. Sehingga wajar jika makin hari barang kita itu habis karena ya digunakan untuk keperluan kita sehari-hari teman-teman. Apalagi jika usahanya itu hanya satu-satunya ini ya, usaha sembako, tidak ada pemasukan lagi keuangan dari luar misalnya ya. Karena kita hanya mengandalkan usaha sembako ya, wajar saja jika perputaran modalnya seperti itu ya. Barang habis, uang pun habis teman-teman. Jangan menyalahkan yang lain-lain ya. Kita pun harus menyadari bahwa pemasukan keuangan harus lebih besar daripada pengeluaran ya. Itu yang membuat warung kita itu semakin berkembang. Namun kalau sebaliknya, pengeluaran banyak, pemasukan sedikit ya, jangan tanya siapa-siapa, tanyakan diri sendiri ya teman-teman. Jika begitu terus, wajar jika barangnya habis, uang pun habis ya teman-teman. Nah, itu yang kedua ya, pengeluaran tidak terkontrol, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Yang ketiganya adalah kita mempergunakan uang modal warung untuk kepentingan pribadi ya. Uang warung, uang modal itu kita gunakan untuk membeli, misalnya membeli sawah, membeli kendaraan, membeli rumah, membeli lain-lainnya ya, yang di luar usaha warung sembako ini teman-teman. Ya otomatis modal kita akan berkurang karena uangnya itu digunakan untuk membeli hal-hal lain yang bukan untuk kepentingan usaha kita teman-teman.
Karena membeli barang-barang itu sepertinya itu hanya untuk investasi ya. Jika uang kita sudah banyak ya, modal kita udah banyak, baru kita bisa leluasa membeli barang-barang seperti itu dengan menggunakan uang modalnya. Kalau modalnya masih pas-pasan, belum bisa memutarkan modal terlalu banyak ya teman-teman. Jadi mungkin wajar jika uang habis, barang pun tidak ada ya, karena kita belum stabil keuangan warungnya teman-teman ya, karena modal pun masih sedikit, masih tarik sana tarik sini, lalu kita belikan sesuatu yang bukan dipergunakan untuk kepentingan perkembangan usaha teman-teman. Wajar saja jika memang seperti itu, bakalan habis uangnya, bakalan habis juga modalnya, barangnya pun habis pula teman-teman, karena ya kita menggunakan uang modal untuk membeli sesuatu hal yang bukan kepentingan warung sembako kita teman-teman. Dan itu juga kita harus sadari ya teman-teman, membeli barang-barang itu barang-barang sifatnya yang mati, tidak muter, tidak membuahkan hasil saat ini ya, itu hanya untuk investasi masa depan saja teman-teman, tidak berputar uangnya ya. Kalau seperti warung sembako ini kan setiap hari kita menjual barang pasti ada keuntungan ya, biarpun sedikit-sedikit, kalau dikumpulkan menjadi banyak teman-teman. Jika kita membeli barang-barang mati seperti tanah ataupun kendaraan, itu kan barang yang sifatnya itu mati, tidak menghasilkan setiap hari ya teman-teman. Nah itu juga bisa menyebabkan barang habis, uang tidak ada, seperti itu ya. Lanjut lagi ke permasalahan berikutnya, dengan kita membeli barang-barang yang memang tidak cepat lakunya ataupun kurang diminati sama pembeli ya, jadi hanya menumpuk saja di gudang misalnya ya teman-teman. Itu juga salah satu penyebabnya barangnya tidak laku, uangnya pun terpendam di dalam barang tersebut. Itu juga salah satunya pemicu barang akan tidak laku dan uang pun tidak ada teman-teman, seperti itu ya. Jadi hati-hatilah dalam berbelanja barang-barang sembako ini. Perhatikan berbelanja ya, beli barang-barang yang sekiranya cepat lakunya, sangat diminati pelanggan dengan harga-harga yang masuk di akal ya teman-teman. Dan sekarang itu banyak-banyak banget produk-produk baru yang belum kita pernah jual. Jangan terlalu banyak menyetok barang tersebut ya, jika memang belum ada pasarnya ya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan barangnya itu mendem, tidak berputar gitu ya. Itu mengakibatkan juga modalnya akan habis dan barang pun tidak terjual ya teman-teman. Dan itu juga salah satu penyebabnya mengapa barang kita, modal kita itu semakin menipis, semakin nggak ada gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, mengapa barang habis uang tidak ada, itu kita mungkin punya setoran ya, setoran ke bank keliling ataupun ke bank emok atau kemana ya teman-teman, seperti itu yang bisa mengakibatkan perputaran uang kita itu berhenti karena dipakai untuk bayar hutang gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita perhatikan jika ingin berhutang, pastikan dulu usaha kita itu udah lancar belum, berapa sih kira-kiranya seharinya keuntungan, dan berapa kita bisa mengeluarkan untuk bayar hutang tersebut ya. Perhatikan jangan sampai bayar hutang itu lebih besar daripada pendapatan kita, itu akan mengakibatkan juga barang habis uang tidak ada teman-teman, seperti itu. Bukannya tidak boleh membangun hutang, tapi perhatikan pengeluaran dan juga pendapatan kita di warung kita ini teman-teman ya, karena sudah banyak contohnya ya yang terjerat hutang itu biasanya akan mengakibatkan usahanya itu lebih goyang, lebih amburadul gitu ya, karena pendapatan semakin minim, pengeluaran semakin besar ya teman-teman, karena tadi digunakan tadi untuk bayar utang tersebut ya teman-teman. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebab lainnya mengakibatkan barang habis uang tidak ada. Untuk sementara ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman ya. Sekian dulu ya videonya, semoga ada manfaatnya ataupun menginspirasi untuk teman-teman yang ingin memiliki usaha warung sembako ya. Dan terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.